Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya adalah tentang falsafah perubahan kiblat. Falsafatul qiblah, filosofis kiblah. Allahu mawjudun fi kulli jihatin wa makanin. Allah itu mawjud, ada di setiap jihah, di setiap arah dan di setiap tempat. Falimadza wajaba al-ittijahu nahwal qiblati fi sholati. Jika Allah itu ada di setiap arah, di setiap tempat, maka kenapa terkait masalah kiblat itu dalam salat wajib mengarah ke sana? Ini pertanyaan, mengapa kita diwajibkan mengarah ke kiblat, yaitu ke satu arah tertentu, arah kiblat ketika salat. Sementara Allah ada di setiap tempat dan di setiap arah. Jawabannya adalah wadihun annal ittijaha nahwal qiblati la ya'ni tahdida dzatil bari ta'ala fi makanin wa fi jihatin. Sudah jelas bahwa adanya ittijah, adanya arah ke suatu tempat, yaitu ke kiblat atau ke arah Ka'bah, itu bukan berarti membatasi zat Allah Subhanahu wa taala pada tempat tertentu dan pada arah tertentu. Jadi kita mengarah ke kiblat, ke Ka'bah ketika salat, itu bukan berarti membatasi Allah, ya, bukan berarti membatasi zatnya pada arah dan tempat tertentu. Bal innal insana mawjudun madiyun, tetapi perlu dipahami bahwa manusia itu adalah mewujud materi. Wujudnya materi manusia, wujud unsuri. Wala budda ayyusalliya bittijahin muayyanin, karena manusia adalah unsur materi. Oleh karena itu ketika melaksanakan sholat harus mengarah ke satu tempat, ke arah tertentu. Thumma inna daruratal wahdati wa tansiki fi sufufil muslimina tafrudu ittijahahum fi sholati nahwa qiblatin wahidatin. Di samping itu pula sebagai falsafah kiblat, falsafah mengarah ke Ka'bah, bahwa pentingnya masalah persatuan dan persamaan, persatuan dan kesetaraan, kesejajaran di dalam barisan kaum muslimin, itu memastikan dan mengharuskan mereka mengarah ke satu arah kiblat ketika mereka melaksanakan sholat. Wa illa sadal haraju wal fawda wa tafarraqatis sufufu wa tashattatat. Jika tidak mengarah ke satu arah, ke kiblat atau ke Ka'bah ketika sholat, maka tentu akan terjadi haraj dan fawda, jadi kekacauan dan terjadi tidak ada keserasian di dalam barisan mereka, dan barisan akan berpencar belah, terpecah-pecah. Ini falsafah menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat ketika sholat. Itu tujuannya agar kaum muslimin bersatu, ya, dalam satu barisan. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertentangan, tidak ada keributan. Semuanya satu arah, semua di bawah penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua menuju pada kesempurnaan. Ini falsafah diarahkannya kaum muslimin ketika sholat menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Tentunya kalau kita pahami dengan baik. Sebab kalau tidak, maka tetap saja adanya pertikaian, adanya perpecahan dan ikhtilaf di antara kaum muslimin yang tidak berkesudahan. Ya, padahal kalau mereka dan kita kaum muslimin memahami dengan baik tentang falsafah kiblah dan juga yang lainnya, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersatu. Ya. Dan di sini tentu peranan ulama untuk menyatukan umat. Karena umat ini atau orang-orang yang awam, mereka mengikuti para ulamanya. Nah, ulamalah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kesenjangan dan perpecahan di antara umat Islam ini. Kalau mereka betul-betul alim dengan makna yang sebenarnya dan betul-betul jujur dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih dan yang mutawatir, tentu ya, tidak ada celah untuk berpecah belah, pasti akan bersatu. Jadi tidak adanya kejujuran dari orang yang alim atau tidaknya orang yang alim tapi jujur,
maka terjadi perpecahan dan pertikaian seperti yang kita saksikan sekarang ini. Adib ila dzalika anna al-Ka'bah allati ju'ilat qiblatan lil muslimina buq'atun muqaddasatun wa min aqdami qawaid at-tauhid. Di samping itu pula bahwa Ka'bah al-Musyarrafah itu Allah jadikan sebagai kiblat bagi kaum muslimin. Ka'bah berada di satu tempat yang mulia, yang suci dan sakral, yaitu Makkah Al-Mukarramah, dan termasuk tempat yang merupakan sendi-sendi tauhid, karena para nabi, para rasul dibangkitkan dan diutus di sekitar Ka'bah atau sekitar Makkah tersebut, seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan nabi yang lain Allah utus untuk menyebarkan agama tauhid. Bisa dikatakan bahwa Buq'ah Muqaddasah ini, tempat yang mulia ini, sebagai tempat yang paling tua, yang paling lama sebagai sendi-sendi ajaran tauhid. Wal ittijahu nahwaha yuqidhu fi nufusi dzikrayat al-masirati tauhidiyah. Dan mengarah ke arah Ka'bah tersebut, ke arah kiblat tersebut, itu dapat membangkitkan jiwa-jiwa manusia untuk mengingat perjalanan tauhid. Ini diantara manfaat yang lain ketika kita mengarah ke Ka'bah ketika sholat. Jadi kita harus mengingat, mengingat berbagai macam peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan masalah tauhid, di Masjidil Haram dan di Ka'bah tersebut. Misalnya kejadian Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah hancurkan dengan mengirim burung-burung ababil, yang membawa batu-batu hijarah min sijil sehingga menghancurkan mereka. Ini perlu kita ingat juga. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya Imam Ali alaihissalam, Sayyidina Ali, satu-satunya manusia yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya yang lahir di dalam Ka'bah adalah Sayyidina Ali, Imam Ali alaihissalam. Dan lahirnya beliau dalam Ka'bah bukan sekedar kejadian yang sepele atau tidak ada artinya, tapi mengandung makna dan arti serta falsafah yang besar dan agung. Apa di antaranya? Ya, beliau sebagai tauladan umat. Ya, apalagi setelah Rasulullah wafat, beliau sebagai tauladan umat. Ya, sebagai pemberi hidayah dan sebagai rujukan umat setelah wafatnya Rasulullah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini sangat disayangkan. Berarti manusia atau umat Islam tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari perubahan arah kiblat, dan tidak mengambil pelajaran dari bagaimana Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah, yang setiap saat kita melaksanakan sholat kita mengarah ke arah Ka'bah. Di dalam itulah Imam Ali salam dilahirkan. Dan bahkan sebagian orang berusaha untuk menutupi sejarah ini, dan tetapi tidak mungkin mereka akan menutupi apalagi menghilangkan sejarah dilahirkannya Imam Ali dalam Ka'bah ini. Itu tidak mungkin. Tetapi oleh demikian mereka, orang-orang yang dengki, yang punya sifat hasud, orang-orang yang bodoh itu, mereka senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus sejarah ini, atau mereka tidak menyebutkannya dan tidak menyampaikannya. Mereka menyembunyikannya. Nah, menyembunyikan kisah ini sebenarnya menyembunyikan al-haq, kebenaran, sehingga Imam Ali tidak bisa ditauladani. Bahkan mereka ingin menyamakan beliau Imam Ali sebagai seorang sahabat Nabi seperti sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada bedanya. Bahkan mereka sedikit sekali menyebut-nyebut ajaran dan syariat yang disampaikan oleh Imam Ali salam. Padahal tidak ada seorang sahabat pun yang semulia dan setinggi derajatnya seperti Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Satu khutbah saja yang bisa menandingi khutbah beliau dalam kitab Nahjul Balaghah itu tidak ada seorang sahabat pun. Ini merupakan keagungan yang luar biasa. Sekarang kalau misalnya kita katakanlah bil farad, diasumsikan, kita mengandaikan kalau seandainya semua sahabat derajatnya itu sama, seandainya saja, siapa yang lebih afdal, lebih utama? Ya, tentu Imam Ali, beliau menantu Rasulullah, beliau termasuk keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah. Sekiranya saja sama, maka tetap Imam Ali harus kita pilih, karena manusia punya fitrah memilih yang lebih baik. Nah, beliau lebih baik daripada yang lain.
Apalagi ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak, hadis Rasul yang sangat banyak, sejarah penuh dengan kemuliaan dan keagungan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini diantara hikmah dirubahnya Ka'bah dan kita mengarah ke Ka'bah ketika sholat. Harus mengenang itu semua. Ya. Yuqidhu fin nufusi dzikriyatul masir atau hadiyah, untuk mengingat peringatan, kenangan-kenangan perjalanan masalah tauhid. Jadi hal ini perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita, perlu kita sampaikan agar mereka pun mendapat pelajaran yang penting dari sholat ini. Ya, insya Allah.